Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtimang. Oke, bajunya hijau jadi agak-agak RGB gitu ya, green screen. Oke, kali ini akan membahas tentang tips tips memulai usaha di new normal ya. Tips memulai usaha sebenarnya nggak sekedar tips, tapi tips dahsyat memulai usaha di era new normal. Oke, karena seperti kita tahu ya, pemerintah mulai memberlakukan boleh copot masker ya. Ya artinya keadaan di lingkungan udah mulai membaik ya, virus sudah berkurang, juga imun masyarakat juga sudah meningkat. Makanya kesempatan ini nggak disia-siakan sama Sirtiman ya untuk membuka usaha ini, karena Sirtiman cari duitnya dari rumah ya. Jadi ya memulai usaha dari depan rumah ya, di halaman rumah gitu. Sirtiman ambil keputusan untuk buka ya di sini nggak cuma sekedar counter pulsa ya, tapi juga ada jual yang berhubungan dengan PC, laptop, dan ya seperti biasa ya, jasa website, juga promosi online yang digabung ya jadi satu brand Sirtiman itu, jasanya yaitu. Nah, untuk memulai usaha itu ya akhirnya kan Sirtiman buka buka toko, istilahnya ruko atau kios di depan rumah. Nah, di situ untuk untuk bisa buka aja ya sebenarnya udah bangga lah, meskipun istilahnya kecil-kecilan, minimalis atau kerehore istilahnya. Ya cuma itu merupakan suatu kebanggaan atau kemenangan ya buat Sirtiman, karena dengan adanya buka toko dari rumah itu yang jelas ya membuka jalur lah, membuka pintu lebih besar ya untuk ya, menambah pendapatan atau menambah kesuksesan di masa mendatang gitu. Dibanding yang cuma cari duit dari dalam rumah kamar aja. Ya syukur-syukur dengan new normal ini ya banyak orang keluar, banyak orang ya lebih bebas lah gitu. Kalau dulu kan ada keterbatasan, nah sekarang lebih bebas. Dan juga ini peluang untuk Sirtiman untuk ya punya agenda untuk ya sharing, berbagi untuk masyarakat sekitar lingkungan, berbagi ilmu, berbagi ya manfaat, berbagi tips-tips apa untuk yang ya memajukan lingkungan sekitar gitu. Ya selama ini kan Sirtiman ya dulu sih Sirtiman ya udah kenyang ya, Senggarem buka toko pindah-pindah gitu. Untuk kerja juga udah di mall, ketemu banyak orang gitu. Nah sekarang ya beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir ini ya cuma kerja dari rumah, dari dalam kamar aja gitu. Dan di sini ya seperti ada yang ada yang hilang atau ada yang missing gitu. Nah, dengan new normal ini sebenarnya kayak ya kayak panggilan hati lah untuk bisa berbuat lebih banyak lagi, sharing dan berbagi tips yang ya udah Timan dapetin deh selama ini gitu. Dan yang jelas membuka usaha itu yang nggak mudah, terutama mental ya, mental. Ya banyak sih orang punya keinginan, punya rencananya yang super super
detail segala macem, ya udah ditetapin ini itu, tapi kenyataannya mereka cuma nyimak doang gitu. Mereka nggak action, nyimak, nonton channel mana biar mereka kira-kira dapat formula yang tepat untuk membuka usaha atau cari duit, ya manfaatkan ya modal seadanya gitu. Cuma mereka terlalu banyak, kurang modal, kurang ini kurang itu, akhirnya ya jadi penyimak saja gitu. Sedangkan ya namanya kita jadi manusia, udah tambah usia tambah umur, harus lebih produktif lah gitu. Apalagi yang udah punya keluarga, punya anak, manfaatin apa yang ada di rumah. Kalau bisa depannya jalanan ya itu udah langsung aja auto buka usaha lah, entah sukanya hobinya apa, pokoknya buka gitu. Kalau masalah modal ya mati-matian lah, cari pinjem, kerjasama gimana caranya deh sama teman saudara, atau ya pokoknya resiko urusan belakang gitu. Yang penting buka dulu, resiko mah sambil jalan bisa di minim bisa diminimin deh gitu, minimalisir gitu. Nah, untuk membuka usaha itu Sirtiman itu ya punya satu ibaratnya apa ya, formula atau temuan khusus, atau satu istilahnya satu pedoman yang ya berani itu buka usaha aja lah, urusan yang lain ya belakangan. Memang kalau yang ini sebenarnya pengen buka usaha ya, untuk yang kios depan rumah ini pengennya sudah dari zamannya covid itu, covid yang awal-awal juga udah pengen gitu, sampai sebelum covid ujung-ujungnya ya Firman tuh udah benar-benar mesen spanduk banner meski modalnya nggak ada, tapi dengan ya mau nggak mau kita harus memperkuat visi ya. Salah satu tipsnya itu memperkuat visi ya, untuk mengarah gitu. Kalau kalian pengen punya usaha, mulai nyicil gitu. Jangan segala sesuatunya tuh brek, nanti otak kalian juga bludrek gitu. Cicil aja yang ada gitu. Ya pokoknya semuanya dipersiapkan deh gitu. Pelan-pelan nanti dilengkapin apa gitu untuk produk dan promonya. Yang menjadi pedoman Sirtiman itu salah satunya adalah ya karena dulu tahun 2000-an ya Sirtiman itu sering ya kerja di mall, itu masih sering kalau ada waktu sempetin ke toko buku Gramedia gitu. Emang hobinya sih membaca itu buku-buku kesuksesan ya, banyak banget buku suksesan, apalah tips-tips sukses segala macam. Cuma yang jadi perhatian khusus Sirtiman itu ya istilahnya formulanya tuh ini gitu loh. Jadi ini adalah buku, ini terjemahan udah dalam bahasa Indonesia ya, edisinya udah diterjemahin itu, cuma judulnya masih bahasa Inggris. Artinya dare to fail, berani gagal gitu loh. No failure, only success delay. Artinya tidak ada kegagalan, tapi hanya sukses yang tertunda. Di sini kita juga bisa melihat ya, bagaimana mengelola kegagalan dengan sukses. Di sini karangan dari dari Michael Lum Y titik gitu. Dia orang Singapura ya, salah satu ya buku yang laris lah gitu. Kenapa sih pilihannya ke buku yang ini gitu loh. Di sini ya Sirtiman ini menemukan kalau di Gramedia itu banyak sekali buku tentang kesuksesan, tips-tips yang merubah menjadi lebih baik,
nah segala macem lah pokoknya yang istilahnya yang menuju yang bagus-bagus aja gitu. Nah di sini kan pada kenyataannya karena untuk kalau berbisnis berusaha atau ya segala sesuatu sih entah itu kerja atau apa juga di sini ada satu yang kayak missing link gitu. Yang lain mengajarkan kesuksesan, kalau di sini mengajarkan berani gagal gitu. Nah itu ya yang jadi ya pedoman safety man, berani gagal. Emang ada lagi sih beberapa buku yang menjadi apa ya menjadi pondasi dasar lah gitu. Sampai sekarang makanya safety man bisnis online dari rumah atau ya berani buka usaha itu emang ya selain ya jadi mentalnya beda gitu karena buku ini. Di sini bukunya tuh ya kamu gagal aja gitu, istilahnya kamu gagal dulu aja, kenapa sih gitu. Nah, ya logikanya untuk sukses itu kan 20% dari 80% orang yang sukses. 80% itu istilahnya gagal. Nah sekarang kalau semua pengen ke 20% itu ya nggak bisa itu. Dunia isinya kalau orang sukses semua yaitu ibaratnya dongeng lah gitu. Namanya usaha pasti ada kekurangan, pasti ada gap, pasti ada yang kurang, dan di situ hukum alam berlaku. Yang belum sukses, belum berhasil ya gagal gitu. Nah di sini kayak kata gagal ini suatu yang apa ya tabu, dihindari dan lain-lain. Di sekolah ini tidak diajarkan kata gagal, semua harus berhasil. Ya pelajaran motivasi apa semua harus berhasil. Nah dengan adanya buku ini di sini ya diajarin gitu. Kalau kenyataannya tuh kita hidup tuh harus siap gagal, dan di dalam gagal itu kita harus ngapain gitu. Banyak orang yang ya jangankan mikirin gagal ya udah nggak mau dan akhirnya nggak ada usaha gitu. Ya nyimak aja seperti yang tadi dibilang, karena mereka tahu tingkat kegagalan suatu usaha tuh emang tinggi gitu. Makanya mereka menghindari. Nah sebenarnya ya kayak bangsa atau negara juga nggak menginginkan orang atau pribadi masyarakat yang seperti itu ya. Yang diinginkan kan orang yang produktif, bayar pajak, ya, mengangkat derajat ya yang lain, membantu ya membantu yang lain sukses juga. Pemimpin melahirkan pemimpin gitu loh, bukan mikirin dirinya sendiri dulu. Gimana mau bisa sukses kalau cuma sendiri. Banyak orang ya gitu-gitu aja gitu. Kalau dia kasih pilihan ya banyak ya sekarang kan udah kelihatan lah gamblangnya ya, kayak di kita keluar juga terlalu banyak ya apa sih driver ojol yang bertebaran istilahnya. Ya mereka kan ya emang butuh duit cepat gitu. Butuh duit harian, butuh duit hari ini juga harus dapat duit gitu. Nah cuma mereka juga harus pikir jangka panjang gitu. Ya kayak profesi yang istilahnya sulit atau lambat untuk jadi besarnya juga itu harus diperhatikan gitu. Kalau kita mikirin hari ini aja ya itulah nanti ya ujung-ujungnya jadi bagian dari yang bertebaran di jalan itu gitu. Makanya ya dengan ya kalau kita paham sikon ya jangan jadi seperti itu lah, jadi yang benar-benar yang besar gitu, jadi yang besar ya istilahnya harus ngambil resiko meskipun ya kakinya mereka masih berpijak, kaki kanan istilahnya masih berpijak di dunia yang ya istilahnya profesinya yang lambat untuk besar ya. Tapi
harus mulai ibaratnya naik tangga atau melangkah lah, menggunakan kaki yang lain ya. Maju gitu, maju dan naik menuju kesuksesan untuk menjadi besar gitu. Kalau udah istilahnya naik ke atas ke puncak itu kan menjadi bagian dari 20%, itu ya pasti banyak manfaatnya lah gitu. Ya kalau cuma berkutat dengan ibaratnya rat race, lomba balap tikus dengan yang lain, ya soalnya apa ya, bukannya kejam gitu, ini sentimen emang nggak mau ngambil jalur yang itu gitu loh. Ya istilahnya memang menghasilkan harian, cuma ya kalau dipikir 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, apalagi sekarang udah tahu sendiri, udah Indonesia udah hadir Elon Musk ya untuk membangun kerajaan Teslanya ya, Tesla atau kerajaan teknologinya di Indonesia, entah itu SpaceX apa, untuk bikin satelit keluar angkasa apa udah disiapkan. Nah di sini ya mau jadi apa, 5 sampai 10 tahun atau 15 tahun lagi ya mau gitu-gitu terus kan nggak bisa gitu. Ya paling solusinya mulai menyisihkan lah hasil kerja keras hariannya untuk membuka usaha itu. Kenapa sih usaha? Ya di usaha kita itu peluang menjadi besarnya jadi lebih tinggi, dan peluang untuk menjadi investor kalau misalnya dividen dari usahanya udah stabil, ya lebih lebih besar peluangnya untuk ke situ. Nah kalau udah masuk ke investor kan ya udah jelas lah gitu. Kita jadi orang yang istilahnya tidak terlalu capek, itu uang yang bekerja gitu. Nah cuma ya harus mulai memikirkan ke arah situ deh. Dan kembali ya, kalau untuk mengambil keputusan bisnis, jangan ngambil investasi ya pokoknya. Kalau investasi ya siap-siap aja kalian bisa kebantai lah gitu, karena emang dunianya tuh lebih brutal dan kejam lagi. Kecepatan gagalnya lebih tinggi gitu loh. Peluang gagalnya lebih tinggi, peluang gagalnya lebih cepat. Nah disinilah fungsinya, ini penting berani gagal. Jadi saat kita gagal, terseok-seok, istilahnya terpleset, jatuh dan merangkak untuk naik lagi. Nah di sini dengan pedoman ini itu lebih mudah, kita lebih paham, lebih ya nggak terlalu sakit lah istilahnya kalau jatuh gitu. Jadi kita bisa bangkit lagi. Kalau yang nggak tahu kegagalan, main nekat aja, main gambling, main yang nggak, ya pokoknya terlalu gerasa gerusuk. Banyak sih orang seperti itu, dapat info cara bisnis, dapat trik, tips, cheat segala macam, mereka gerasa gerusuk, akhirnya ketemu gagal. Dan saat gagal mereka nggak bisa ngapa-ngapain, entah itu trauma, entah itu kapok, entah itu sulit bangkit, membuang-buang jauh kenangan gagalnya. Namanya gagal harus berhadapan dengan ya istilahnya rekan bisnis yang entah itu mereka invest, mereka berharap duitnya akan kembali, dan kenyataannya belum gitu. Nah ini dalam kamus Sertiman ini ya tetap menjadi agenda untuk ya motivasi Sertiman untuk ya mulai mengembalikan atau membuat yang percaya sama kita tuh lebih ya kenyataannya emang nggak mudah gitu. Tapi kalau bisa mengembalikan kepercayaan mereka, entah itu
modal investasinya yang mungkin nggak di nggak ditutup semua, tapi sebagian dicicil. Nah itu bagi mereka juga suatu kepercayaan lah. Nah di sini Sirtiman ini berusaha untuk itu, agenda-agenda, ada masa-masa lalu, ada teman-teman yang berjasa, ya semua dimasukkan ke agenda. Suatu waktu Sirtiman punya rezeki lebih atau punya ada bisnisan yang lebih menguntungkan, dividennya itu bisa dibagi kepada mereka gitu. Ya ini emang ya harus begini, kalau enggak ya ngecewain orang namanya gitu ya, karena keadaannya emang mungkin mereka masih kecewa gitu. Cuma ya nggak mungkin lah, kepercayaan mereka tuh ya harus ada harganya gitu. Kalau mereka udah percaya ya otomatis kita harus berusaha agenda, jangan lari dari tanggung jawab juga ya. Ya sebisa mungkin kembali ke jalur lah gitu. Kalau ada teman dulu yang punya bisnisan, istilahnya usahanya belum berhasil ya, makanya ini belum berhasil kamu Sirtiman, yaitu mulai masukin agendanya agar kita bisa semangat lagi, bisa jadi lecutan lah biar semangat. Jadi di dalam bisnis ya kita harus menguasai juga cara mengelola kegagalan gitu. Ya, kalau udah gagal terus kita mau ngapain gitu biar bangkit. Nah di sini diterangin sih semuanya. Jadi ya seharusnya kalau udah paham ya baca dan paham ya, kalau nggak dibaca juga susah gitu. Gimana masuk ke otak atau pemikiran kita untuk baca dan pahami. Itu usaha apapun itu ya jadinya ya biasa gitu. Dulu Sirtiman juga merasakan ya, kalau orang lain lihat mungkin lo kok santai banget sih, itu usaha lo tuh udah kacau gitu ya. Cuma ya Sirtiman masih melihat ada peluang lah, masih ya ini belum kiamat gitu loh. Nggak usah mikirin, ya namanya orang kan beda-beda mentalnya. Ini udah di pemikiran dia udah kacau kayak gini. Cuma Sirtiman kalau kayak gini masih bisa lah gitu. Masih bisa diatasi gitu. Nah buktinya kan sekarang kan ya mulai ada Sirtiman mulai bangkit lagi. Kalau cerita tentang kontra atau voucher ya Sirtiman itu dari tahun mungkin 2000-an lah, itu udah pernah buka kayak gitu-gitu tuh, waktu di rental PS atau di tempat kerjaan, sempet nyewa rumah atau nyewa kontrakan itu depannya juga jualan kayak gituan gitu. Nah terakhir itu tahun 2011an mungkin ya, atau 2012 lah, sekitar segitu, di rumah sini di Depok sini yaitu pernah jual pulsa gitu. Nah sebenarnya itu etalasenya juga etalase kerjasama sama saudara sepupu ya. Ya cuma karena mungkin modalnya kurang dan waktunya juga sulit dulu ya, anak sekolah keberatan kalau harus ngantri dulu zamannya multi chip pulsa elektrik itu ya kan, ngantrinya panjang banget. Anak sekolah kan sekalian jemput yang ngantri gitu, kalau nganterin dia pulang dulu dan baru ke tempat ngantri ya itu udah keburu tutup gitu loh toko, yaitu tempat multi chipnya, belum belanja aksesoris dan lain-lain lagi di lain tempat. Ya waktunya dan faktor kelelahan juga anak, dan masih ada anak yang kecil lagi yang kalau pintu kebuka itu keluar. Nah di situ ya Sirtiman ambil keputusan ya di break dulu dalam artian kalau udah stabil, kalau udah modalnya udah mencukupi lah, modalnya udah kira-kira bisa buka lagi. Nah sekarang sebenarnya sayang banget ya ada COVID kemarin, cuma ya mau gimana lagi gitu. 3 tahun COVID dari 2019 sampai sekarang
inilah harga yang harus dibayar gitu, harus sabar menunggu, harus apapun kejadiannya ya harus. Ya selama covid kan orang terus terang aja udah banyak yang kalau untuk segala sesuatunya tuh udah bisa online sendiri, belanja sendiri, apa sendiri. Ya cuma kan nggak cuma jualan aja itu. Kalau Sirtiman punya agenda atau misi yang mencerdaskan lingkungan juga lah gitu, nggak cuma belanja. Kemungkinan ya seperti kayak PC atau dunia internet marketing, promosi online, entah itu YouTube atau website gitu. Ya orang masih banyak yang belum paham. Di situ Sirtiman mencoba jadi apa ya? Ya jadi inilah berusaha biar ya ini sebenarnya kembali seperti apa ya, singgungan zaman dulu itu tentang counter pulsa ya. Counter pulsa itu dulu tuh sempat menjadi apa ya, berjasa dalam meningkatkan ya, masyarakat yang dari nggak tahu jadi tahu gitu gara-gara counter pulsa gitu. Yang tadinya gaptek ya jadi ya bisa lah dia beli perdana, entah itu dipasangin, entah dia pasang Facebook dan lain-lain. Nah di sini ya, zamannya sekarang udah maju, orang udah pada buka TikTok, IG, itu beda zamannya. Cuma jasa dari counter pulsa itu sendiri ya sangat berjasa, walaupun sekarang udah digeser istilahnya sama ya marketplace besar ya, kayak di lingkungan sekitar ada Indomaret atau ada Tokopedia itu untuk online-nya, atau ya kayak Alfa segala macam, pada ya banyak membuat perusahaan counter itu tutup gitu. Cuma ya itu kan jualan counter doang gitu. Kalau Sirtiman nggak mikir ke situnya, Sirtiman mikir ke ya kayak menambah produktivitas lewat PC, bisa lewat menambah fitur-fitur hardware sama softwarenya juga. Dari untuk handphone bisa memaksimalkan ya, kalau ya kadang-kadang orang gimana ya, punya handphone yang bagus gitu, RAM tinggi semua, hasil dari gaji atau apa ya, cuma mereka makainya cuma istilahnya 1% dari apa yang bisa dipakai. Handphone itu cuma buat nonton YouTube sama buka Facebook, IG, TikTokan, udah gitu. Nah sedangkan kan ya fungsi handphone bisa lebih jauh lebih dahsyat daripada cuma itu doang gitu. Dengan handphone bisa mengubah dunia, mencerdaskan lingkungan setempat dan lain-lain. Nah disitu Sirtiman mencoba misi yang misi gaje ya cuma ya doain aja lah, semoga lancar gitu. Hasilnya bisa dirasakan bersama. Yang jelas kembali untuk buku Dare to Fail dari Michael Lumye, kalian bisa cek sendiri ya di marketplace atau di toko buku kesayangan. Ini buku dari tahun 2002 ya, udah 10-20 tahun yang lalu, nggak terasa gitu. Cuma efeknya sangat besar sih gitu. Ini logikanya gini aja deh gitu. Kalau kalian pengusaha bisnis, baca nih gitu. Udah nggak usah macem-macem deh gitu. Kadang ada orang yang pengusaha bisnis ya ini itu disenggolin ke agama, disenggolin ke politik dan lain-lain, akhirnya kacau gitu. Namanya bisnis tuh sukses atau gagal. Nah kalau gagal itu apa artinya gitu. Kalau kalian nyenggolin kesini ke situ, apalagi sekarang lagi zamannya radikal gitu ya, ini
ini usaha jadi kacau terus terang aja kalau disenggol-senggolin ke situ, senggolin ke ya apalah gitu. Apalagi kalau bahas ini kalau rasis gitu. Ini buku buatan Singapura gitu. Michael Lum ini orang Singapura, made in Singapura istilahnya. Cuma ya kalau kalian rasis ya Singapura sekarang lagi ada masalah sama ya atau orang Indonesia yang nggak boleh dimasukin ke sana lah gitu loh. Nah, ini efeknya juga udah membesar sampai ke dubes negara, viral juga di sosial media. Nah di sini ya Sirtiman sih nggak mikir itu sih ya dari dulu sampai sekarang nih kalau mau kalian jualan atau bisnis ya ini gitu, belajar gagal deh gitu. Kalau lo nggak belajar gagal ya gimana mau bangkit lagi gitu. Gagal juga susah kok, gagal itu susah gitu. Cuma yang membedakan orang sukses sama yang orang ya nggak berani gagal ya itulah gitu. Udah gagal, karena gagal terus kapok, udah ya gimana gitu, mentalnya tuh cetek lah ibaratnya. Kalau kalian tuh harus jadi besar gitu ya. Untuk yang kerja juga mentok lah, jangan di situ aja. Kalian tambah tua, pensiun, terus anak-anak mau dikasih duit pensiun gitu ya kalau sempat mengewarisin sesuatu. Nah kalau di sini kan Sirtiman mewariskan ya usaha yang suatu yang kemungkinan bisa besar gitu ya. Siapa tahu ya anaknya Sirtiman nerusin, dia punya dari sisi pemikirannya dia lagi, usahanya tambah maju ya. Anak zaman sekarang beda lah, seperti Sirtiman pola pikirnya mungkin lebih praktis, lebih cespleng gitu. Ya, ini yang jelas ya Sirtiman ya buka usaha ini ya mempersiapkan juga, terus juga ngasih toladan biar anak-anak itu ya, nanti pada punya usaha bisa besar, bisa jadi bos lah istilahnya gitu. Jangan juga terpaku ngandelin gaji bulanan atau ngandelin duit harian dari ya itulah gitu. Di sini ya harus fokus jadi business owner, pengusaha gitu. Ya boleh aja mereka mau kerja mau apa, cuma tetap aja kamus pengusaha di diri mereka tuh harus ada gitu. Kalau enggak ya nanti kasihan, kalau kerja tahu sendirilah, pendapatannya dipotong pajak pemerintah, pajak apalah segala macam, pajak dari perusahaannya sendiri, dimanipulasi oleh departemen keuangan seakan-akan naik gaji, tapi sebenarnya memang gajinya mungkin lebih dari itu gitu. Ya, makanya di bisnis itu ya benar-benar kreativitas manusia, bisa berkreativitas ya maksimal. Juga yang jelas ya ada kesempatan untuk berbuat banyak di masa mendatang deh. Karena kalau kita besar, kita jadi ya bisa istilahnya membuka lapangan pekerja. Nah itu ibaratnya jadi manusia yang produktif gitu ya, yang negara ya sangat kontribusi untuk negara itu sangat tinggi ya sangat baik lah gitu, dibanding orang yang hanya jadi sampah aja lah gitu. Sampah bisanya cuma di mulut doang, omdo gitu. Kenyataannya kerjanya nol, usahanya nggak ada, akhirnya apa gitu loh. Akhirnya ya itulah, sebagai manusia prinsipnya macan mati meninggalkan belang gitu loh. Itu udah jelas sebenarnya. Kalau kita hidup ya kita harus ya melakukan suatu lah biar nama kita tuh ya dikenang dengan baik gitu. Nggak cuma ya nggak guna atau apalah, nggak fungsi, orang juga nggak ada benefitnya gitu, percuma
istilahnya cuma dia kaya cuma nggak ada benefitnya buat orang lain gitu loh. Ya mau ngapain juga gitu loh. Ya, istilahnya lebih bagus kan kalau yang lain juga merasakan. Dan ya seperti prinsip ya mungkin nanti akan di share ya tentang kepemimpinan itu. Pemimpin melahirkan pemimpin sih gitu. Ya inilah yang sulit, gimana mau ngelahirin pemimpin, kita aja masih begini istilahnya ya. Cuma ya dengan begininya ya udah cukup gitu. Istilahnya kalau begini kan ya istilahnya sentimen buka usaha, anak bisa ya bisa meneruskan, ya udah pasti ya, karena emang diajak di, malah anak juga jadi tertarik ikut ikut modal, ikut udah beli barang tadi jual untungnya buat dia atau gimana. Emang ini usahanya istilahnya buat anak sih gitu. Makanya ya disayangkan lah ya kalau ada orang tua sama anak itu pada pelit-pelitan gitu, pelit-pelitan apalagi punya usaha dan itu pelit-pelitan ya adik kakak atau apa itu. Karena kalau mereka bergabung entah itu gimana lah, entah ya biar tambah kuat gitu. Ya, bergabung istilahnya ya saling saling melengkapi, saling apalah, kalau ada kekurangan di ini dulu ditutup, saling mengisi istilahnya, itu lebih ya lebih kuat lah, lebih solid gitu. Adik kakak atau saudara seperti itu, jangan saudara tapi ya dengar interview sama yang pengusaha itu awe servis itu kayak adiknya sekarang, dulunya diajarin terus sekarang jadi udah sukses, lebih sukses, terus jadi kayak saingan gitu. Nah itu jangan seperti itu juga gitu. Ya itu mulai ya orang tua sih kalau kayak gitu mulai mulai ngasih pandangan lah. Nah di sini ya semua dilibatkan ya, anak-anak juga dari yang kecil suruh bikin tulisan promo, yang gede juga udah mulai invest, udah bantu-bantu jaga bikin rame gitu. Ya ya diharapkannya mampu mengubah keadaan, mengubah dunia deh itu dengan langkah kecil seperti sekarang ya, ibaratnya butterfly effect gitu. Ada kepakan kecil di dunia ini akan menghasilkan efek yang besar di dunia lain sebelah sana gitu. Oke, jadi gitu aja untuk tips new normal ya, tips buka usaha. Tips dahsyatnya itu ini, berani gagal gitu. Jadi kalau kalian mau mencoba usaha ya silahkan ya. Kalau ada yang mau ditanya, kolom komentar silahkan diisi kolom komentarnya tuh, klik tanda lonceng untuk update terus. Nanti usaha yang kecil ini Sirtiman mau update terus deh gitu. Ya pokoknya sejalan semua ya di sini, kontennya kan seperti dilihat nyambung gitu. Ada PC, ada website, ada promosi online, ada ya, gaming juga ya, top up gaming. Sirtiman juga main game juga sih. Itu emang udah jadi gen lah dari kecil gitu, gen dari lingkungan luar gitu ya, seperti itu. Jadi untuk yang lainnya, untuk semangat ya, new era manfaatin biar usaha. Kalau untuk memulainya kalau ada kesulitan silahkan tanya di sini, kalau Sirtiman bisa bantu, kasih semangat, kasih support juga. Kalau ada yang mau masuk ke grup bisnis online ala Sirtiman ya bisa ya, tulis di komen deh, tinggalin nomor WA nya gitu. Nanti ya mungkin nanti kan dibuat khusus ya tentang grup ini. Cuma sekarang ya kalau ini tanya aja untuk new normal kalian tuh kira-kira ada apa gitu. Terutama yang kira-kira usahanya mentok ya, yang lambat untuk besarnya gitu.
Ya Sirtiman di sini juga belum besar ya, cuma kita bareng-bareng gitu. Kalau udah sebesar mungkin Sirtiman nggak ngurusin kayak gini-ginian deh gitu. Mungkin kalau udah besar ya nggak buka channel istilahnya, cuma ya tetap harus ya berbagi ke semua gitu. Ya kalian juga kalau bergabung ya lebih bagus, tambah kuat gitu. Dan kalau mau sendiri-sendiri ya nggak apa-apa juga gitu. Ya masing-masing kan udah tahu ya istilahnya sapu lidi gitu. Kalau satu dibanding banyak kan lebih kuat gitu aja gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.